NF siswi SMP berusia 15 tahun pembunuh balita di dalam lemari diketahui kerap mencurahkan isi hatinya melalui gambar dan tulisan. Bahkan tulisan dan gambar mengerikan dibuat oleh pelaku sebelum melakukan pembunuhan. Dari lembaran-lembaran barang bukti yang diamankan kepolisian, ada 2 kertas yang berkaitan dengan aksi pembunuhan yang ia lakukan. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Susatyo Purnomo Condro menuturkan, sketsa dan tulisan yang dibuat oleh pelaku kebanyakan bernuansa kesedihan dan kekerasan. Beberapa tulisan yang ditemukan oleh kepolisian adalah tulisan berbahasa Inggris yang menunjukkan kesedihan. Ada pula gambar seorang wanita yang tengah menangis. Tak hanya itu, kepolisian juga menemukan sketsa atau gambar tokoh Slenderman dan juga wanita terikat. Dalam gambar wanita terikat, ia juga menuliskan kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi tetap tenang dan beri aku siksaan. Tak hanya itu, ada hal yang cukup disorot kepolisian. Ada sebuah catatan yang pelaku buat dan tertulis mau siksa bayi. Dalam pertanyaan itu, ia lantas memberikan pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Kepolisian menuturkan model pertanyaan dan jawaban yang ada dalam tulisan itu adalah bentuk tes psikologi. Tak hanya itu, NF diketahui juga mempunyai sebuah papan curhat. Papan curhat tersebut digunakannya menyampaikan isi hati kesedihan dan kegundahan yang selama ini ia rasakan. Diketahui bagi tetangga, pelaku adalah sosok yang pendiam. Hal itu juga yang membuat tetangga korban tak menyangka ia melakukan pembunuhan terhadap bocah 5 tahun yang juga tetangganya sendiri. Seperti diketahui, NF menghabisi nyawa bocah 5 tahun berinisial APA di kediamannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 5 Maret 2020. Korban dibunuh setelah dibenamkan ke dalam bak mandi, kemudian disekap dan diikat pelaku, serta dimasukkan ke dalam lemari. Kasus ini kemudian terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Muncul dari si pelaku ini, dan kami selain perbuatan dilakukan, kami mencoba mendalami dari berbagai catatan-catatan yang dimiliki oleh si pelaku. Ini adalah salah satu tokoh favoritnya, ada Slenderman di sini. Ini kisah tentang film kekerasan atau horor. Ya. Kemudian juga yang cukup menarik, juga sudah beberapa menulis seperti ini. Apa sih baby siksa? Baby siksa. Mau siksa baby. Tapi suruh jawab dengan senang hati, atau ini seperti tulisan psikotes. Pilihan. Mau siksa baby dengan senang hati atau enggak tega. Ya. Kemudian selain itu juga kami menemukan beberapa catatan-catatan, gambar-gambar wanita yang menangis, karena anak ini cukup pintar menggambar. Ya. Kemudian juga catatan-catatannya, berbagai curhatan yang ditulis dalam kertas. Ini ungkapan-ungkapan perasaan dan emosi dari si pelaku. Kemudian juga ini juga yang cukup menarik. Kalau dilihat di sini bahwa korban terikat, kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Yang bersangkutan juga sudah pernah menggambar. Bondage terlihat. Bondage. Ya, jadi korban sama tersangka sama-sama senang. Ya. Jadi ini permainannya dia diikat. Selain itu pula ada rasa kekecewaan kepada keluarga dan sebagainya dituliskan dalam papan tulis. Ini papan curhat, tulisannya papan curhat. Ya. Juga berbagai gambar-gambar tentang kesedihan di plastik. Ya. Juga tentang ini cukup unik, cukup kelihatan mata saja dan sebagainya. Dan ini tentunya bukti-bukti ini kami kumpulkan guna nanti menjadi bahan pertimbangan dari Bapas dan tim-tim lainnya yang mungkin akan membuat terang perkara ini dan menjadi atensi kita semuanya. Itu kira-kira yang perlu sampaikan terkait dengan barang-barang bukti lain selain barang bukti perbuatan yang dilakukan kami untuk mencari mensreya yang menjadi motif dari pelaku menghabisi nyawa. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.